Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita hidayah. Kita mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yang baru saja kita lakukan, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kemudian dilanjut kajian rutin kita membahas tentang Asmaul Husna. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu Asmaul Husna Asy-Syahid. Asy-Syahid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Asmaul Husna apa, Pak? Masih ada yang ingat? Di pertemuan sebelumnya bulan kemarin apa yang kita bahas? Nama apa? Satu ibadah yang kita ambil adalah muraqabah, ar-raqib, ya, ar-raqib. Kenapa ini saya tanya? Karena nanti di antara ulama ada yang menyatakan bahwa di antara makna asy-syahid adalah ar-raqib. Ar-raqib artinya apa kemarin? Yang maha mengawasi. Baik, asy-syahid yang pertama, ya, penafsiran asy-syahid, ya, itu ada 4, ya, ada 4 penafsiran. Yang pertama, makna dari asy-syahid adalah alladzi yusyahidu bima ayana, yang maha menyaksikan. Ya. Yang pertama, makna asy-syahid adalah yang maha menyaksikan. Yang kedua, makna asy-syahid adalah al-alim. Ya, al-alim. Apa al-alim? Maha mengetahui. Yang ketiga, makna dari asy-syahid adalah tadi ar-raqib, yang maha mengawasi. Ini disampaikan oleh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Yang keempat, makna dari asy-syahid adalah al-hadir. Ya, al-hadir. Ya. Artinya apa? Hadir. Ya. Jadi sekarang bapak-bapak hadir di majelis saya, hadir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha hadir, ya, karena tidak ada ruang yang membatasi Allah untuk tidak hadir.
karena tidak ada waktu yang membatasi Allah untuk tidak hadir. Ya, kalau kita sebagai manusia itu terbatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kita sering sekali tidak bisa hadir. Teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa hadir di masjid sholat jamaah, ya, atau menghadiri majelis ilmu ini, mereka terbatasi oleh ruang sehingga tidak bisa hadir. Nabi Muhammad SAW, ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, kita hadir nggak, Pak? Nggak hadir. Kenapa? Karena terbatas oleh waktu. Nah, sehingga ya, kita manusia ini serba memiliki keterbatasan. Ya, kita dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh ruang, sehingga kita tidak bisa hadir. Sehingga ketika kita terbatasi oleh ruang dan waktu, ya, maka ini menunjukkan keterbatasan usia, sehingga kita tidak bisa hadir, ya, di zaman Nabi Adam. Keterbatasan ruang, ya, sehingga kita tidak bisa hadir untuk membantu saudara-saudara kita secara langsung di Palestina. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Asy-Syahid yang maha hadir, yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Maka Allah bisa kapan dan dimanapun, dalam keadaan apapun bisa hadir. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam yang ketika oleh kaumnya dianggap sebagai Tuhan, dan beliau membantah hal tersebut, dan beliau menyatakan bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bagaimana kita lihat Nabi Isa alaihissalam membantah pernyataan kaumnya dengan Asmaul Husna Asy-Syahid. Kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 116 dan 117. Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa bin Maryam, apakah engkau dulu pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku, dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau. Nabi Isa menjawab, aku enggak punya hak, atas pernyataan tersebut. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika saya benar-benar dulu pernah mengatakan bahwasanya saya adalah mengajak untuk umat menyembahku dan ibu saya agar disembah, sesungguhnya engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang di dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghaib. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat yang 117, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Untuk senantiasa menyembah Tuhanku dan Tuhan kalian, yaitu Allah. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku bersama dengan mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim. Maka ketika engkau mewafatkanku, di dalam tafsirnya yang dikatakan engkau mengangkatku ke langit, maka antar raqiba 'alaihim, engkau yang mengawasi mereka sekarang. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid.
ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam menjawab bantahan kaumnya, ya, dengan asmaul husna asyahid, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah zat yang maha menyaksikan, yang maha hadir, mengawasi segala sesuatu. Jadi jemaah yang dimulakan oleh Allah, Allah asyahid, ya, yang maha menyaksikan segala-galanya, karena tidak ada ruang dan waktu yang membatasi Allah untuk hadir, ya, kapanpun dan dimanapun Allah akan selalu hadir. Maka ketika kita di suatu tempat, ya, di kegelapan, kita sedang sendirian, sedang merintihkan, ya, persoalan hidup ini, maka Allah akan hadir, ya, Allah akan hadir. Makanya sebagian ulama, ya, itu menyatakan bahwasanya nggak perlu itu zikir, ya, dan doa dengan mengangkat suara, ya. Ini nggak apa-apa kita sampaikan, ya, ini bukan kontradiksi, tapi memang seperti itulah pendapat ulama. Ada yang menyatakan bahwa zikir itu, ya, dikeraskan, ya, berjamaah, dan ada yang menyatakan nggak perlu keras. Ya, mereka yang menyatakan bahwasanya zikir atau doa itu nggak perlu keras, ya, dengan mengangkat suara, ini dalil mereka bahwasanya Allah itu hadir di setiap saat, ya, sehingga nggak perlu mengangkat suara. Oleh karena ketika Allah hadir di setiap doa, di setiap zikir kita, maka seolah-olah kita sedang berbisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita itu mengangkat suara? Ini kita analogikan di kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang itu jauh jaraknya dari kita, baik jauh dari mata, ya, atau jauh dari hati. Misal jaraknya orang 100 meter. Kira-kira bagaimana Pak manggilnya? Teriak, angkat suara, ya. Begitupun orang yang jauh dari hati kita, ya, pasti kita angkat suara, meskipun secara fisik dia hadir di hadapan kita, jaraknya 1 meter. Kenapa? Ya karena jauh dari kita, jauh dari hati kita. Istri, ya, itu jauh di hati atau dekat di hati, Pak? Istri kita dekat di hati, maka nggak boleh kita mengangkat suara. Anak, jauh di hati atau dekat di hati? Dekat di hati, maka nggak boleh kita angkat suara kepada anak. Nah, ini dalil mereka yang menyatakan bahwasanya, ya, nggak perlu zikir, ya, dan doa itu dengan mengangkat suara, karena Allah hadir di setiap keadaan kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, apakah Allah itu hadir dengan zatnya? Ya. Hadir dengan zatnya atau gimana, Pak? Ya, tentu jawabannya tidak. Ya, Allah tidak hadir, ya, dengan zatnya. Allah hadir, ya, di setiap keadaan kita, ya, dengan sifat-sifatnya. Allah hadir dengan penglihatannya yang mampu melihat segala-galanya. Allah hadir dengan pendengarannya yang mampu untuk mendengar di setiap ruang. Yang kita butuhkan di dunia ini, ya, itu zatnya Allah atau sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Kita nggak butuh, ya, sekarang zatnya Allah, ya. Dan nanti kita akan melihat zatnya Allah di akhirat kelak. Amin. Yang kita butuhkan adalah sifatnya Allah, ya. Ketika kita miskin, apa yang kita butuhkan? Zatnya Allah atau sifatnya Allah? Sifatnya Allah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Sifatnya Allah Al-Ghani. Ketika kita jatuh sakit, apa yang kita butuhkan? Sifatnya Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan.
kalau di dalam dunia perusahaan yang kita butuhkan itu fisiknya bos kita atau sifatnya bos kita, Pak? Hah? Fisiknya. Tapi kalau fisiknya sering membuat kebijakan yang sewenang-wenang, sejatinya sifat bos kita itu yang kita butuhkan. Kedermawanan bos, sifat membuat kebijakan yang baik untuk karyawan-karyawannya. Saya misal ketika mengelola pesantren, yang saya butuhkan bukan fisik donatur, bukan, tapi apa? Sifat donaturnya yang siap memberikan bantuan, yang siap mentransfer uang, kan gitu ya. Jadi kita di dunia ini yang kita butuhkan bukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kehadiran sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat sempurna. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama makna asyahid, yaitu al-hadir. Kita sebutkan tadi di antara makna asyahid yaitu adalah alladzi yushahidu bima ayana, yang maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan. Jadi yang menyaksikan atas perbuatan kita itu ada 5. Yang pertama adalah Allah itu sendiri. Allah menyaksikan perbuatan kita. Yang kedua, yang menyaksikan perbuatan kita adalah para malaikat, terutama pencatat amal, raqib dan atid. Yang ketiga, yang menyaksikan perbuatan kita yaitu sesama manusia. Kita sesama manusia ini menyaksikan perbuatan. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, ada orang-orang yang lewat sedang membawa jenazah. Kemudian para sahabat memujinya dengan kebaikan. Fulan, orang yang baik. Fulan rajin datang ke masjid, sholat berjamaah, nggak pernah telat, sering hadir ke kajian, majelis-majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajabat. Kemudian para sahabat melihat ada orang juga yang mengangkat jenazah, dan mereka mencela jenazah tersebut dengan mengatakan, fulan ini dulu sering zalim sama saya, orangnya suka membuat keributan dan seterusnya, mencela dengan perbuatan tercelanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan wajabat. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasul, apa yang wajib? Apa yang wajabat tadi? Rasulullah mengatakan, wajib bagi jenazah yang dipuji dengan kebaikan masuk ke dalam surga. Dan wajib bagi jenazah yang dicela karena perbuatan buruknya masuk ke dalam neraka. Jadi kita sesama manusia ini akan menjadi saksi kelak. Kemudian yang keempat, yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita adalah jami'ul arkan. Seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, dan seterusnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kami tutup itu mulut-mulut mereka, kami kunci, maka kemudian apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara.
wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Nah, yang kelima, yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita adalah seluruh makhluk, termasuk binatang, juga akan menjadi saksi. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi perlu kita ingat, di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kenapa kok hanya kita cukupkan Allah saja yang menjadi saksi? Allah mengatakan hanya dirinya saja yang menjadi saksi. Yang pertama, jawabannya karena Allah tetap menyaksikan, meskipun yang lain tidak. Artinya kalau saudara kita, kerabat kita nggak menyaksikan atas perbuatan kita, maka ketahuilah bahwasanya Allah menyaksikan atas perbuatan kita. Yang kedua, meskipun makhluk yang lain menyaksikan, tapi sering sekali kesaksian mereka itu salah. Kita sering menyaksikan sesuatu dengan pandangan, tapi kesaksian pandangan kita itu sering sekali salah. Kita panggil Muhammad, sini, ternyata kembarannya si Ahmad gitu kan. Kita sering sekali juga menyaksikan dengan pendengaran kita, tapi dengan kesaksian pendengaran yang salah. Kok nggak jadi mudik? Pada kemarin bilangnya mudik, saya dengar kemarin mau mudik. Oh ya, mudik bukan saya, tapi bapak saya, ayah saya. Sering sekali kita menyaksikan dengan pendengaran atau pandangan, tapi dengan kesaksian yang salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu menyaksikan segala-galanya dengan sifatnya yang sempurna, dengan sifat-sifatnya yang tidak pernah keliru dan salah. Kalau misal, Pak, sebagai contoh, ada laki-laki yang datang ke rumah, mau melamar anak kita. Kalau anak saya masih kecil, anak bapak-bapak ini kan sudah ada yang umurnya waktunya menikah. Ketika datang seorang laki-laki yang hendak melamar anak kita, maka kita sering menyaksikan, oh fulan baik, maka kemudian kita menerima dia sebagai menantu. Tapi ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah pernikahan baru terlihat jati dirinya, pribadinya. Ternyata fulan ini orangnya tidak baik, orang jahat. Kesaksian kita salah tentang fulan tadi. Ilmu kita tentang menantu kita tadi ternyata salah. Jadi sering sekali kita menyaksikan tapi dengan kesaksian yang salah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kenapa? Karena Allah menyaksikan segala-galanya. Yang kita sembunyikan di dalam hati pun termasuk itu Allah menyaksikannya. Maka bergantunglah hanya kepada Allah semata. Bergantunglah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati manusia. Yang keempat, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi, karena Allah menyaksikan amalan yang baik dan buruk, sekalipun itu kecil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang terakhir, alasan kenapa وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Cukuplah Allah yang menjadi saksi, karena hanya Allah yang menyaksikan sesuatu yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah.
Ya, Allah mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Ini makna yang kedua dari asyahid, ya, yaitu asyahid yang maha menyaksikan. Makna yang kedua dari asyahid adalah yang ketiga, yaitu al-alim, yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ya, dengan ilmu, dengan pengetahuan yang tidak pernah salah. Allah mengetahui dengan ilmu dan pengetahuan yang tidak pernah lupa. Kalau kita pernah mengetahui sesuatu tapi lupa, ya, kita pernah hafal berapa juz, Pak? 10 juz, ya, sisa 1 juz misalnya. Pernah hafal tapi lupa, ya. Itulah manusia, ya, manusia, ya, sering sekali, ya, mengalami kelupaan, ya, pengetahuan yang pernah didapat, ya, sering sekali lupa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan pengetahuan yang tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, ya, Tuhanmu, ya, Tuhan kita itu enggak pernah nasiya, enggak pernah lupa. Ya, maka pertanyaannya, jika, ya, salah satu makna asyahid adalah al-alim, yang maha mengetahui, ya, apa perbedaannya dengan asyahid? Ya, asyahid dengan al-alim. Asyahid, ya, maha mengetahui, al-alim maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengabarkan kepada kita, ya, di dalam Al-Quran, ya, Allah mengabarkan tentang nama-namanya Asmaul Husna itu dengan bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Arab, ya, itu adalah bahasa yang definitif, ya. Nggak ada di dunia ini sedefinitif bahasa Arab. Bahasa Arab, satu kalimat itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Kalau kita bahasa Indonesia, ya, misal saya tahu warna rambut Anda merah, mengetahui, ya. Saya tahu isi kepala Anda, apa kalimatnya? Mengetahui, ya. Saya tahu kapan misal akan turun hujan, apa kalimatnya? Mengetahui. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, itu sangat-sangat definitif, ya. Satu kalimat itu bisa memiliki banyak sekali makna. Di antaranya asyahid. Nah, apa perbedaan asyahid dengan al-alim? Asyahid maha mengetahui, al-alim maha mengetahui. Ada lagi al-khabir, ya. Al-khabir juga yang maha mengetahui. Nah, ketiga-tiganya, ya, itu artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui al-alim, kemudian asyahid, Allah maha mengetahui, al-khabir, Allah juga maha mengetahui. Nah, jawabannya, apabila ilmu Allah itu dikaitkan dengan ilmu-ilmu gaib, maka itu dinamakan al-khabir. Jika ilmu Allah dikaitkan dengan sesuatu yang nampak, ya, maka itu dinamakan al-alim. Jika ilmu Allah dikaitkan dengan sesuatu secara umum, ya, disampaikan secara umum, ya, untuk yang gaib ataupun yang nampak, maka itu dikatakan sebagai yang terakhir apa tadi? Yang pertama, sesuatu yang gaib itu adalah al-khabir. Kemudian yang kedua, sesuatu yang nampak itu adalah asyahid. Dan sesuatu secara umum gaib ataupun kasat mata adalah al-alim. Baik.
Jadi bahasa Arab ini sangat definitif, ya. Jadi dengan demikian jemaah yang dimulakan oleh Allah, Asy-Syahid adalah Maha mengetahui segala yang nampak. Baik, kemudian makna yang terakhir, ya, adalah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi, ya, yang Maha mengawasi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan kenapa Asy-Syahid di antara maknanya adalah Ar-Raqib. Beliau berpendapat ayat yang kita baca tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 117. Wa kun falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ketika engkau ya Allah mewafatkanku, mengangkatku ke langit, ya, maka engkaulah yang akan mengawasi mereka. Kemudian wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau mengawasi, ya, atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan atau menggabungkan antara nama Ar-Raqib dengan Asy-Syahid, sehingga beliau menyimpulkan bahwa di antara makna Asy-Syahid adalah Ar-Raqib. Banyak maknanya Pak, ya, Asy-Syahid. Berarti ada berapa Pak? Ada 4. Yang pertama, yang Maha menyaksikan. Yang kedua, yang Maha mengawasi. Yang ketiga, yang Maha mengetahui. Yang keempat, yang Maha hadir. Kira-kira pertanyaannya, 4 makna ini berseberangan nggak Pak? Ada kontradiksi nggak? Menyaksikan, hadir, mengetahui, dan mengawasi. Nggak ada yang kontradiksi, nggak ada. Allah hadir, maka Allah mengetahui. Allah hadir mengetahui, maka Allah menyaksikan. Allah menyaksikan, maka Allah mengawasi. Kalau kita analogikan di manusia, sama. Kalau kita hadir sekarang di majelis ilmu, maka bapak-bapak sedang apa? Hadir di majelis, melihat saya, ya, mengetahui saya. Kemudian apa? Menyaksikan saya, ya, mengawasi saya. Jadi 4 makna tadi, ya, Asy-Syahid tadi nggak ada yang kontradiksi sama sekali. Nah, itulah bahasa Arab, ya, satu kalimat bisa memiliki banyak makna. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala hadir, ya, itu ketika sholat, ya, bukan hanya untuk fisik kita yang bergerak, bukan hanya untuk fisik kita ketika sujud atau rukuk, ya, tapi Allah hadir dalam pikiran kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu sholat menghadap Baitul Maqdis, ya, kiblat yang pertama, selama berapa lama? Ya, ada yang mengatakan 13, ya, 17 atau sampai 18 juga ada. Taruhlah yang paling lama 18 bulan beliau sholat, ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berharap sama Allah agar arah kiblat itu berpindah ke Ka'bah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah hamba yang pemalu, sehingga beliau nggak sanggup untuk menyampaikan keinginan beliau lewat lisan beliau. Jadi beliau hanya mengadahkan wajahnya ke langit, ya. Jadi ketika keinginan tersebut timbul, ya, muncul, maka beliau hanya mengadahkan wajahnya ke langit. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat, ya, engkau sering sekali membolak-balikan, mengadahkan wajah ke langit. Kemudian falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, ya, sekarang palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram,
palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Nabi hadir, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu keinginan yang terpendam, yang gak sanggup beliau ucapkan dengan kata-kata, lewat lisan, ya, tapi Allah hadir dalam pikiran tersebut. Ya, makanya Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, kami melihat, wahai Muhammad, ya, engkau sering sekali menghadapkan wajah ke langit. Ya, seolah-olah yang mengatakan, ya, saya itu tahu isi pikiran Anda. Ya, sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah hadir, ya, di dalam pikiran kita, maka seyogyanya kita bersihkan pikiran kita, ya, kita sucikan hati kita, ya, sebelum kita sholat. Kita sucikan badan kita, ya, dengan berwudu. Kita sucikan hati kita dengan apa? Jauh dari sifat riak dan ujub. Karena sholat yang kita lakukan itu enggak akan diterima oleh Allah, ya, kalau tidak ada dua suci. Suci yang pertama, sucinya badan, ya, dengan apa? Wudu. Ya, enggak sah. Ya, sholat enggak, wudu enggak sah. Yang kedua, sucinya hati dari sifat riya. Enggak akan diterima sholat kita kalau kita membarengi sholat kita dengan sifat riya. Allah sudah sampaikan hal tersebut di dalam Al-Quran. Baik, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Suci, ya, maka sucikan terlebih dahulu sebelum menghadap Allah, ya, baik itu tubuh kita, ya, fisik kita maupun hati kita. Kemudian yang berikutnya, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, faidah, ya, beriman dengan Asmaul Husna Asy-Syahid. Apa faidah yang akan kita dapatkan, ya, ketika kita mengimani, ya, Asmaul Husna Asy-Syahid? Yang pertama, ya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Takut bermaksiat, ya, karena Allah Asy-Syahid. Karena Allah hadir, ya, dengan penglihatannya yang mampu melihat segala-galanya. Karena Allah hadir dengan pendengarannya yang mampu menjerumus segala-galanya. Ya, Allah hadir, ya, yang mampu untuk apa? Menelaah apa yang kita sembunyikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda, ya, itufiduna fi. Nah, ayat ini berbicara, ya, kepada, ya, untuk Nabi Muhammad SAW, ya, engkau Nabi Muhammad SAW tidak berada di dalam satu urusan apapun, ya, engkau tidak membaca Al-Quran, engkau tidak melakukan amal apapun, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami akan menjadi saksi, ya, itu fiduna fi, ya, ketika engkau wahai Muhammad, ya, melakukan amalan tersebut. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarrah, dan Tuhanmu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang, ya, dari pengetahuannya sekecil apapun, ya, adzarrah fil ardi wala fis sama, apakah di bumi ataupun di langit. Wala asghara min dzalik, ya, di antara maknanya itu adalah biji sawi, ya, bahkan lebih kecil daripada biji sawi pun, ya, ataupun lebih besar, illa fi kitabim mubin, ya, kecuali semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama, ya, menumbuhkan rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini agar kita hati-hati, ya, karena semua gerak-gerik kita, ya, itu Allah hadir menyaksikan dan Allah mengetahuinya.
Yang kedua, memotivasi ya kita untuk ikhlas di dalam beramal. Ya, memotivasi untuk terus ikhlas di dalam beramal. Ya, karena di dalam ayat yang kita baca tadi, wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarrah. Ya, enggak ada yang terlewat oleh Allah sekecil apapun, ya. Enggak ada yang terlewat. Bahkan sampai lebih kecil daripada biji sawi pun enggak akan ada yang terlewat. Ya, maka enggak perlu khawatir. Kita sekarang hidup di zaman yang serba semuanya harus distatuskan. Apalagi sudah ada TikTok, ya, dikit-dikit upload TikTok. Kan kalau kita upload TikTok itu kan yang lihat itu kan banyak. Beda dengan WA. Ya, kita upload di TikTok, meskipun kita baru daftar itu bisa sampai 500-an lebih yang melihat. Nah, maka kita harus hati-hati dalam perkara ini. Jangan sampai amal soleh yang kita lakukan, ya, itu hangus seketika karena kita upload di status atau media sosial. Khawatir, ya. Ini sebagai satu dhara'i, kehati-hatian kita agar amal soleh yang kita lakukan tidak hilang. Hati kita ini rapuh, Pak. Ya, sedikit aja kita mendapat pujian dari orang, itu kita bangganya luar biasa. Ada yang komen, Masya Allah. Ya, maka kita harus ingatkan sama anak-anak kita, sama santri-santri kita, yang mungkin mereka sudah mencapai hafalan selesai 30 juz. Enggak sedikit, Pak. Ya maaf, ya, para hufadz yang mereka sering sekali melakukan live di TikTok, tapi saya lihat kurang gimana ya? Sangat enggak nyaman sekali. Apa ininya? Tulisannya temenin murojaah yuk. Enggak ada gunanya, enggak usah. Ya, enggak usah seperti itu. Ya. Baca al-maksurat yuk, enggak perlu. Ya, sangat-sangat enggak perlu. Ya, amal soleh itu kalau perlu, ya hanya kita sama Allah saja yang tahu. Udah cukup. Bahkan istri kita enggak perlu tahu. Anak-anak kita enggak perlu tahu. Kita beramal soleh enggak perlu tahu mereka. Kita sedekah itu mereka enggak perlu tahu. Sudah, urusan amal soleh, ya hanya kita sama Allah saja yang tahu. Cukup. Maka kita harus melatih, ya, berbahagialah ya ketika kita mampu menyembunyikan amal soleh kita. Harus kita latih. Ya. Apa tuh istilah kata itu? Tangan kanan bersedekah, tangan kiri enggak lihat. Ya, usahakan seperti itu. Ya. Kecuali kita mengupload apa ya, video-video yang mungkin ya berisi kajian yang berisi manfaat-manfaat ya untuk maslahat umat, ya nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar status-status yang saya sekarang lagi di masjid ini ya mau sholat Jumat, buat apa? Dan ini banyak juga asatidzah yang terjerumus ke dalam penyakit ini. Sekarang saya lagi di masjid ini untuk khotib Jumat. Sampai chat DKM dengan ustadz itu di screenshot, diupload ke status. Mal faidah, nggak ada gunanya. Ya, hanya menumbuhkan hati kotor saja. Ya, jatuh riya, jatuh ujub dan sum'ah dan seterusnya. Nah, maka naudzubillah ya, kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat riya dan ujub. Yang terakhir, faidah ya kita beriman dengan Asmaul Husna Asyahid adalah agar kita selalu waspada dari perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim. Ya, karena Allah akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan Allah juga yang akan menjadi hakim di akhirat kelak. Ya, kalau sekarang kita di dunia
kita bisa bayar saksi palsu, saksi bayaran. Kita juga bisa bayar hakim palsu, hakim bayaran. Ya, tapi di akhirat ya kita nggak bisa seperti itu. Ya, nggak perlu kita berbuat zalim kepada saudara-saudara kita. Ya, jangankan sesama manusia, Pak. Ya, hewan pun itu akan Allah adili kelak di akhirat. Ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama dengan Abi Dzar ya melewati 2 ekor kambing yang lagi berantem, adu kepala gitu kan. Nah, maka kemudian Rasul bertanya, apakah engkau tahu kenapa kambing tersebut saling adu kepala? Maka Abi Dzar menjawab, la adri, ya, enggak tahu. Maka Nabi mengatakan, walakinnallaha yadri, akan tetapi Allah mengetahui, wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah, dan Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat. Jadi kambing yang satu dihakimi ya karena menyakiti kambing yang satunya lagi. Ya, bahkan sampai kambing pun ya, hewan pun itu diadili oleh Allah. Maka bagaimana lagi dengan manusia? Maka jangan sampai kita berbuat zalim, mengambil hak yang bukan menjadi hak kita. Ya, sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini ya, pembahasan Asmaul Husna Asy-Syahid. Ya, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha hadir, Allah yang maha mengawasi. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama ya, untuk selalu bertakwa ya kepada Allah dimanapun kita berada, untuk selalu berusaha ikhlas di dalam beramal soleh, dan untuk selalu menjaga hak-hak saudara kita agar kita tidak berlaku zalim kepada mereka. Aku qouli hadza, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.